Saudara-saudariku terkasih, dimanapun berada, semoga Tuhan memberkati kita, memberi kita damai sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam program Renung bersama saya, Saudara Justinus Agung Setiadi. Hari ini kita akan merenungkan Injil yang akan kita bacakan hari ini dari Injil Markus bab 1 pada hari Minggu biasa yang ketiga ini. Oleh karena itu, mengawali renung kita pada kesempatan ini, mari kita menyiapkan hati kita menyadari bahwa Tuhan sedang mengantar kita untuk berada di hadapannya dan mendengarkan sabdanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan pembacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama dengan orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita berada pada hari Minggu biasa yang ketiga, di mana sejak tahun 2019 atau dimulai dengan tahun lalu 2020, di setiap Minggu biasa yang ketiga kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk merayakan hari Minggu Sabda Allah. Ini berarti kita diajak untuk merayakan sabda Allah yang dianugerahkan kepada kita. Maka perayaan sabda, perayaan Ekaristi yang kita rayakan di hari Minggu ini merupakan undangan bagi seluruh umat Katolik dimanapun saja untuk semakin menanggapi sabda Tuhan dan mengambil bagian dalam pewartaan sabda Tuhan itu. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh selaras dengan tema ini, menanggapi sabda Tuhan dan mewartakannya. Dalam Injil yang kita dengar tadi, di sana ada dua kisah. Kisah yang pertama yang disajikan adalah kisah ketika Tuhan Yesus datang ke Galilea dan memberitakan kerajaan Allah. Dalam pemberitaan kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat,
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Melalui pewartaan itu, melalui seruan itu, Yesus sedang mulai menghayati visi dan misinya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah yang sudah sungguh-sungguh mendekat. Berbicara tentang kerajaan Allah dalam Injil tentu bukan soal teritori, suatu wilayah, tetapi kerajaan Allah itu menunjuk pada apa yang dilakukan oleh Allah, menunjuk pada kuasa Allah. Kalau menunjuk pada kuasa Allah, maka kerajaan Allah itu kalau dikatakan merupakan suatu pernyataan bahwa Allah sedang meraja, Allah sedang bertahta, Allah sedang menunjukkan kemuliaan dan kasih-Nya, bahkan juga kehadirannya. Maka Yesus mau tidak mau mengatakan tentang dirinya sebagai sang penguasa, tetapi dia mau mengatakan bahwa Allah sedang datang dan meraja, mau menunjukkan kemuliaannya. Kisah itu dikatakan di dalam Injil terjadi saat Yohanes ditangkap dan berada dalam penjara. Yesus mengambil seruan apa yang dikatakan oleh Yohanes ketika di pinggir Sungai Yordan, pertobatan dan percaya kepada pemberitaan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mendengar perkataan bertobatlah dan percayalah berarti tuntutan atau sikap yang dituntut bagi setiap orang yang mendengar adalah perubahan, berubah, atau seringkali disebut dengan kata metanoia, berubah menjadi lebih baik. Ada perubahan mendasar, ada perubahan yang boleh dikatakan radikal, berkaitan dengan cara berpikir, cara bersikap, disposisi batin, bahkan juga pilihan hidup. Sehingga dengan perubahan itu, dengan menanggapi ajakan bertobat dan percaya, setiap orang yang mendengarnya harus berani bersikap baru, yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Guru dalam hidup kita. Bukan lagi dosa, bukan lagi sikap kerakusan, bukan lagi egoisme atau kehendak kita sendiri, tapi Yesus yang menjadi Tuhan dan Guru yang memberi teladan bagi kita. Maka dengan demikian bermetanoia atau berubah secara radikal berarti berani untuk melenyapkan kehendak diri sendiri dan menggantinya dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Kisah yang kedua yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini adalah kisah panggilan 4 murid pertama yang mendengarkan sabda Yesus, menanggapinya, dan mengikuti ajakan Yesus untuk mewartakan Injil. Kita mendengar kisah tentang Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka itu adalah para nelayan. Nelayan yang sederhana, yang dipanggil oleh Yesus. Untuk apa? Untuk beralih profesi, berubah secara radikal dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagi mereka, undangan Yesus rupanya membuat mereka terpesona. Kehadiran Yesus membuat mereka mengalami semacam jatuh cinta. Bayangkan mereka mendengar sabda Yesus, mereka meninggalkan pekerjaannya, keluarganya, bahkan meninggalkan kekayaan dan orang-orang upahannya, mengikuti Yesus, menjadi penjala manusia. Rupanya bagi Yohanes, Yakobus, Simon, dan Andreas, menjadi penjala manusia adalah sesuatu yang lebih penting, lebih utama bagi mereka. Mengapa lebih utama menjadi penjala manusia?
Mengapa mereka merasa bahwa menjadi murid Yesus itu lebih penting dan lebih berharga daripada segala kemapanan yang telah dimilikinya? Kiranya bagi mereka, bagi 4 murid pertama ini, ajakan untuk menjadi penjala manusia sesuatu yang istimewa. Karena menjala manusia berarti menjadikan setiap orang sebagai pribadi-pribadi yang merupakan bagian dari Allah sendiri. Dengan demikian, mereka mendapatkan martabat baru, cara hidup yang baru, cara bersikap yang baru, cara berbicara yang baru. Intinya mereka berubah dari cara yang lama ke cara yang baru. Itulah isi dari menanggapi sabda Tuhan, bertobat dan percaya. Sekarang bagi kita, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara yang terkasih, Allah menginginkan kita masing-masing menjadi pewarta sabdanya. Allah mengundang kita hari ini yang mendengar ajakan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, untuk berani mewartakan Injil itu, menjadi penjala manusia. Berapapun tinggi tingkat pendidikan kita, berapapun hebatnya kita, berapapun juga kemampuan kita untuk mengabdi dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, panggilan Allah untuk menjadi penjala manusia itu senantiasa menantang kita, bahkan juga menggoncang hati kita. Karena kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus memulai sesuatu yang baru. Barangkali undangan Tuhan pada kita untuk menjadi penjala manusia tidak terlalu dramatis seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mungkin sesuatu hal yang biasa, kita mendengar kitab suci sering kali. Tapi saudara-saudara yang terkasih, pertobatan dan percaya itu memang proses. Yang penting adalah kita berani menghidupi sikap pertobatan dan kepercayaan kita kepada Kristus melalui cara hidup kita, melalui kesediaan kita mewartakan sabdanya, melalui kesediaan kita bersaksi akan hidup Yesus Kristus. Cepat atau lambat, hal itu pasti akan terjadi pada diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya apabila kita bersedia sekali lagi meresapkan ajakan Yesus hari ini, bertobatlah dan percayalah, kerajaan Allah sudah dekat, dan Yesus mengajak kita menjadi penjala manusia. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia, kita resapkan dalam hati kita. Maka dalam hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang kecil yang ditugaskan kita kepada kita setiap hari, akan kita jalankan sebagai sarana untuk bertransformasi, untuk berubah, yaitu agar apa yang kita lakukan, yang kita katakan selaras dengan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri lagi. Allah akan membentuk diri kita menjadi murid-muridnya yang memiliki kemampuan untuk membuat suatu perubahan dalam hidup di dunia ini, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam hidup pribadi kita. Seperti para rasul, seperti para nabi yang dibentuk oleh Kristus dari hari demi hari, kita pun pasti juga dibentuk oleh Kristus setiap hari. Kita perlu mendengar sabdanya dan menerima uluran Kristus untuk mengikuti Dia. Tuhan selalu mencari kesempatan kepada kita supaya kita bertobat dan menerima Injilnya. Tuhan juga selalu mencari dan mau menemukan serta menyelamatkan kita. Tuhan mau menjadikan saudara pewarta sabdanya. Tuhan mau menjadikan saudara penjala manusia. Bersiaplah dan terimalah sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan dalam hati kita.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kami kerajaan-Mu dan mengajak kami untuk mengikuti jejaknya, membawa setiap manusia datang kepadamu. Semoga kami dapat menjadi murid-murid Kristus yang setia sampai pada saat kami memasuki kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita mengakhiri dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, hidup saudara-saudari, keluarga, dan upaya kita untuk melakukan kasih senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.